Apa pertemuan tadi? Sebelumnya terima kasih kawan-kawan pers yang telah berkesempatan hadir pada hari ini terkait perkembangan dengan SP2P yang 2 minggu ini baru sekarang kami dapatkan berkaitan dengan kehadiran kami di Polresta Bukit Tinggi pada hari Selasa tanggal 29 kemarin. Kami merasa ini agak ada kekecewaan karena adanya dengan kehadiran kami di sini menanyakan SP2P. Tanggapannya hari ini, apakah perasaan cukup puas, senang atau gimana? Rasa puasnya ada, senang, sudah ditanggapi aduan kita ini kan. Mudah-mudahan cepat jadi proses. Supaya apa Bu? Supaya jelas gitu Bu? Ya, supaya terang-terang keadilan. Dan Ibu ikut serta nanti waktu digelar perkara di Polda Bu? Insyaallah. Ya, artinya kedatangan kami hari ini adalah dari kemarin kita sudah hadir kemari tadi, tapi apa yang kita mintakan SP2P kan tidak dapat ya. Hari ini kita dapatkan dan sudah di situ diterangkan bahwasanya ada 19 terlapor diperiksa dan kemungkinan ke depan ini kita akan ada gelar perkara di Polda dan diusahakan dalam minggu ini kita sudah melakukan gelar perkara di Polda. Dan selanjutnya akan dihadirkan ahli pidana dan ahli bahasa di situ. Dan ibu ini juga hadir, artinya memang secara perekonomian sekarang ini sudah terganggu dan ibu ini minta kepastian hukum gitu. Jadi bukan hanya saja dari Paripaga Nagari atau Nini Mama yang melaporkan, tapi kan ibu ini juga minta kepastian hukum. Karena dengan tidak adanya kepastian hukum sampai hari ini, tentu publik akan berpikir apakah ini benar terjadi gitu. Apalagi seorang kepala daerah menyatakan satu hal yang seperti itu dianggap suatu hal yang valid. Mau internasional, mau nasional, itu suatu hal yang sudah valid gitu. Nah, maka dengan itu kita melakukan desakan segera untuk dilaksanakan ini. Dan Ibu Kapolres sudah menyatakan bahwa saya permintaan maaf atas kemarin ya dengan penjelasan bahwasanya kemarin memang banyak kesibukan yang secara mendadak gitu kan. Itu yang kasusnya terkesan mandek dalam proses penanganan. Kalau kita melihat dari waktunya tentu mandek ini, itu mandek. Makanya kita kehadiran kita ini kan minta SP2P, kita pengen tahu sampai di mana ini, gitu. Artinya sebenarnya sampai hari ini kita meminta juga sebagaimana SP2P ini cobalah diberitahu secara transparansi terhadap kita, ya lebih transparansi. Tapi beliau menyatakan karena memang ini sangat hati-hati, bahkan dari Mabes Polri sudah menelpon ke Polresta bahkan ke Polda untuk lebih cermat untuk menyikapi ini. Dan kita tetaplah kita percayakan ini dan kita tetap kawal dan iringi ini. Gitu. Apa harapannya setelah adanya gelar perkara di Polda nanti? Ya harapannya pertama tentunya kita pengen tahu pasal berapa dilekatkan dalam hasil gelar perkara ini gitu. Kalau kita tidak sepakat, kita akan tolak itu. Ya. Itu saya pastikan itu. Saya pastikan itu ya. Ketika tidak sepakat kita, karena saya juga melihat ini, tapi kita tidak boleh mendahului ya. Kita lihat di sini ada keterangan ahli bahasa. Artinya kalau ahli bahasa saya sudah jelaskan ke penyidik. Ini bau-baunya ITE ini kayaknya. Saya bilang kan gitu. Dan itu sudah ada dituangkan di BAP bahwasanya ibu ini mendengar secara langsung, bukan melalui pemberitaan. Ya ibu karena ibu ini dipanggil dari pihak kelurahan. Itu saja perlu kita tekankan di sini. Artinya gelar perkara kita terima, setuju kita terima, tidak setuju tentu kita akan ada upaya-upaya lain yang akan kita lakukan di sini. Menurut pengacara secara kuhap itu antara dengan pengaduan sampai menuju laporan perkara, laporan pidana itu ada durasi nggak? Kalau durasi ketentuannya ada, tapi kan di sini bukan saja mengacu pada kuhap, mereka juga punya Perkapolri dalam proses lidik. Tentu kita hargai Perkapolri ini, aturan-aturan Perkapolri ini. Mungkin kami dari bagi kuasa hukum, kita boleh main hukum, tapi jangan coba-coba permainkan hukum. Di samping laporan ini harus tidak lanjuti, kami juga akan menyusun, membuat serta mendaftarkan gugatan perdata terhadap Imam Sapar ke Pengadilan Negeri. Terima kasih. Sementara, Kapolresta Bukit Tinggi Kombes Pol Yesi Kurniati menjelaskan terkait laporan masyarakat atas kasus dugaan berita bohong dan korban fitnah inses itu,
pihaknya akan melengkapi bahan keterangan sebab masih dalam proses penyelidikan. Dan nantinya akan diadakan gelar perkara. Kita akan melengkapi lagi semua bahan keterangan. Nanti kan ini kan masih proses penyelidikan ya, kita melengkapi lagi bahan keterangan. Kemudian nanti kita akan adakan gelar untuk memperjelas posisi nanti hasil penyelidikannya seperti apa. Bisa disampaikan nggak kenapa sampai pihak pengacara dan Polri Negari mendatangi Polres itu dalam rangka apa? Kalau pelapor kemudian pengacara mendatangi kita itu biasa ya, menanyakan proses seperti apa itu wajar. Kalau di proses penyidikan kita juga sering didatangi oleh pelapor yang lain yang mungkin butuh kejelasan, kita terima dengan baik. Dan masih terakhir ada pemeriksaan pada pelapor, ada saksi ahli dan gelar perkara, itu gimana? Ya itu rencana akan kita jalani ke depan. Nanti akan kita jelaskan setelah nanti sudah di ujungnya, nanti kita akan sampaikan apa yang sudah kita laksanakan, kita sampaikan semua. Dengan hasil yang keluar dari rumah sakit jiwa Habesan ini Bu? Ya semuanya kita kompilir, jadikan bahan keterangan semuanya nanti jadi bahan semuanya untuk proses penyelidikan. Ya ini agak terkesan lambat Bu katanya, makanya rame-rame di sini Bu. Kan udah tanggal 11 dulu keluarnya Bu. Gimana Bu tanggapan Ibu? Itu kan tentu kita ada proses yang harus kita jalani ya, tidak serta-merta. Kemudian misalnya kita juga perlu gelar juga secara internal apa tindakan-tindakan kita yang akan kita laksanakan. Bagaimana diketahui? Kasus dugaan fitnah incest dan pencemaran nama baik seorang ibu bernama E dengan anaknya MA, serta penyebaran berita bohong yang disampaikan Wako Erman, dilaporkan masyarakat hukum adat Nagari Kurai Bukit Tinggi, Senin 26 Juni 2023. Sebelumnya, Wako Erman pada acara sosialisasi pencegahan pernikahan dini di Aula Rumah Dinas Wali Kota, Rabu 21 Juni 2023, nyatakan bahwa ada anak bersetubuh dengan ibu kandungnya. Anak kita dari usia kelas SMA, dia sekarang kami sedang karantina. Warga kita, dia dari SMA sampai usia 28 tahun, dengan ibu kandungnya. Namun, setelah ungkapannya viral, Wako yang juga politikus Partai Gerindra itu mengklarifikasi pernyataannya. Klarifikasi ia sampaikan melalui sebuah video rekaman dengan mengundang puluhan wartawan yang bertugas di kota itu. Dalam rekaman video berdurasi 2 menit 58 detik, Wako tidak lagi menyebut ada anak bersetubuh dengan ibunya. Akan tetapi, ia katakan, diduga, ada anak bersetubuh dengan ibunya. Informasi incest tersebut menurut Wako, didapat di sebuah lembaga resmi dari Kementerian Sosial. Ya, mendapatkan informasi dari lembaga resmi yang memperoleh izin dari Kementerian Sosial, bahwa ada warga kami, warga Kota Bukit Tinggi, yang sedang direhabilitasi di tempatnya. Lalu saya berkunjung ke sana. Dalam kunjungan itu, sebelumnya sudah disampaikan oleh pengelola, diduga ada perbuatan salah satu anak di dalamnya itu yang melakukan hubungan dengan ibunya.